Sampean ngekos di situ ya, Mas? Iya. Loh, di situ masih angker nggak sih, Mas? Dari toilet ini kan ada ventilasi ya, Mas? Iya. Kalau kita naik ke bak mandi, kita nengok sebelah, itu ada satu makam di bawah. Kita nanya, sebenarnya kenapa sih dengan kosan ini? Sebelum gue mulai videonya, seperti biasa gue ada info sedikit nih buat kalian. Jadi, beberapa hari yang lalu, gue baru dikirimin produk terbaru dari Scarlett, yaitu Glutening Serum. Dan gue sendiri udah pakai dari beberapa hari yang lalu juga, produk Glutening Serum dari Scarlett ini. Nah, untuk penggunaan Glutening Serum ini, ternyata bisa digunakan bersamaan dengan rangkaian face care dari Scarlett, baik Breakly Series maupun Acne Series. Dan penggunaan kombinasi dari rangkaian face care dan Glutening Serumnya ini bisa memaksimalkan kulit kalian jadi cerah, sehat, dan lebih glowing. Untuk pemakaiannya seperti biasa, kalian cuci muka dulu pakai facial wash dari Scarlett. Setelah cuci muka, kalian bisa langsung pakai serumnya. Nah, Glutening Serum ini bisa kalian campur dengan Breakly Serum dan Acne Serum. Habis itu kalian teteskan serumnya 2-3 tetes. Kemudian usap dan pijat secara perlahan dan ratakan serumnya ke seluruh kulit wajah kalian. Untuk Glutening Serumnya ini, gue biasa gunain di pagi hari dan malam hari pas gue mau tidur. Yang gue rasain selama gue pakai Glutening Serum dari Scarlett ini, bekas jerawat gue jadi memudar dan kulit gue jadi lebih cerah. Untuk harga dari Glutening Serum ini, harganya cuma 75.000 aja. Dan kalian bisa order melalui link yang udah gue taruh di deskripsi. Di part sebelumnya. Itu musola kalau kita sholat sendiri, kadang dia jadi makmum. Hah? Itu siapa di depan kamar? Kok ngintip-ngintip kamu itu? Belakangku tuh ada, kelihatan lah di belakang kaki itu ada kain putih. Pocong bukan? Sampai kita kumpulin, nah ibunya tuh marah, Mas. Kenapa? Dimarahin si Kusuma. Loh, itu rambut dibakar, jangan dikumpulin. Loh, kenapa gitu kan? Karena kalau kau kumpulin, itu tandanya kayak kau tuh suka, sehingga dia sering datang. Dia siapa? Nah, di situ baru ketahuan ada sosok yang mungkin bisa kita sebut kuntilanak. Jadi ada beda lagi. Kita pikir, awalnya kita mikir tuh si noni Belanda. Tapi kata ibunya tuh, ya gitu, kalau suka sama seseorang, dia tuh akan ninggalin sesuatu, salah satunya ya rambut sehelai itu tadi. Kalau manusia kan terontok banyak nih. Iya, iya. Nah ini cuma sehelai. Aku baru tahu juga sih Mas ini. Nah, aku juga baru tahu ya di situ. Terus dia, ibunya tuh marahin dia, udah dibakar. Nah setelah kita bakar, alhamdulillah Mas, nggak pernah kejadian lagi. Kita bakar, ya bener, maksudnya bener tuh, bener nggak ada kejadian, tapi si sosok itu ternyata memang sering ke kosan. Sosok si kuntilanak ini. Okay. Kita taunya dari mana? Waktu itu selain kita tanya si ibunya, itu kan kita tanya anak-anak kos yang lain. Itu ternyata ada juga yang sempat melihat, Mas, si Mbak kuntilanak ini. Cuman dia di mananya kita nggak tahu. Maksudnya dia tuh biasanya tuh di mana? Kalau kayak si kakek kan di musola, pocongnya di tangga. Nah, kuntilanak ini dari mana gitu? Nggak pernah yang tahu. Bener-bener cuman lewat-lewat. Dan dia memang sering lewat. Jadi kan depan kamar ada balkon tuh yang lantai 2 ya, balkon.
sering lewat situ mas, lewat kayak gitu. Nah, untuk yang rambut ini ya Mas ya, Mm-mm. yang ternyata itu adalah rambut Si dari kuntilanak ya. kuntilanak. Itu teman yang lain juga pernah ada yang nemuin juga nggak Mas? Pernah mas, pernah. Pernah. Persis kamar sebelahnya si Kusuma. Jadi ceritanya mungkin aku awalin dari ini ya, karena nyambung sama cerita pengalamanku sendiri yang oke, terakhir. Oke, boleh. Jadi waktu itu kan aku udah mulai sibuk ngerjain skripsi ya mas. Udah semester akhir, udah sibuk ngerjain skripsi. Aku tuh tipe yang males ngerjain kalau di kosan. Pasti kan banyak gangguannya. Ngerjain dikit pasti diajak main game lah, diajak ngobrol lah, main mana. Biar nggak lulus bareng-bareng tuh Mas. Iya emang, solidaritasnya kayak gitu memang. Iya. Betul tuh. Nah, akhirnya ya udahlah, aku udah semester akhir tuh mas, udah semester 13 tuh mas. Serius udah mau terancam DO saya, Mas. Udah mau terancam DO tuh. 13. Kayak akan jajan ya dikasih orang tua ya Mas. Main Dota full. Emang parah tuh. Oke Mas, lanjut Nah, Mas. terus karena udah diuber waktu ya, jadi Iya. aku pasti ngebut nih ngerjain skripsi. Jadi aku pasti bikin sistem kayak orang kerja kantoran. Jadi start jam 8, kelar sampai setengah 5. Karena kan udah rutin aja kan pasti badan sempat ngerasain capek ya. Nah, aku tuh ngelakuin hal yang sebenarnya katanya orang tuh pamali. Oke. Nah, aku pulang setengah 5, jam 5 lah ya. Nah, aku tidur mas, setengah 6 menjelang maghrib. Tidur tuh bener-bener capek, ketiduran tuh pas banget menjelang maghrib. Nggak boleh tuh ya biasanya ya. Iya, kata orang kan pamali ya. Iya, bener. Kata orang pamali ya. Bener-bener capek. Dan anak-anak tuh udah tahu lah, intinya kalau genre tidur sebelum maghrib, itu pasti dia bener-bener lagi drop. Jadi nggak ada yang gangguin, sekalipun kamar base camp gitu ya. Masih tahu etika lah anak-anak tuh. Nah, terus di situ tuh mas, aku tuh mimpi. Ini murni mimpi ya, bukan ketindihan, bukan apa, mimpi gitu ya. Nah, di mimpiku itu mas, tiba-tiba ada di suatu ruangan, di depanku tuh ada tangga melingkar gitu, tangga gede kayak tangga hotel, kayak tangganya Titanic lah. Iya. Tahu ya tangga Titanic yang muter gitu kan. Muter. Di tangga itu ngeliat tuh, aku tiba-tiba di tengah tangga, bukan dari bawah gitu ya, dari tengah tangga. Ngeliatin kan takjub ya, ngeliat, wih ini apaan, namanya mimpi deh. Wih ini apa nih, ini keren nih, glamour banget kan. Nah, tiba-tiba mas, di atas tuh ada sosok. Mungkin ya kayak kuntilanak ya, tapi mungkin juga bukan. Tapi sosoknya itu, kalian pernah lihat film Ju-on nggak sih? Ju-on, film Ju-on, film Jepang itu. Lah kalau kuntilanak kan berdiri. Nah ini kagak mas, dia tuh kayak jalan merangkak, tahu kan? Iya bener. Jalan merangkak gini ya, kayak gini yang tangannya ke samping inilah ya. Dari tangga atas turun dia, jalan itu. Dia nyamperin saya. Nah, pas di dekat saya tuh dadaku tuh kayak gitu loh, kayak didorong, brak, jatuh ke bawah. Nah, dia masih nguber tuh mas, nguber gini, sampai itu kan belum kelihatan banget ya, namanya di mimpi juga kan. Nah, dia tuh bener-bener waktu aku udah di lantai nih dari bawah, dia nyamperin, terus bener-bener pas muncul di mukaku gitu loh, baru kelihatan mukanya. Muka itu serem banget mas, mukanya ya kayak sadeku gitu ya, yang warnanya pucat. Iya. Serem gitu, dia kayak mau nerekam gitu, gitu kan, kayak gitu. Aku bener-bener kaget kan, tapi di situ lucu, maksudnya habis serem tuh ada lucunya, ada yang bantuin saya. Gitu. Di mimpi itu ada yang bantuin, jadi Siapa tuh mas? si sadakonya tuh kayak diambil, dilempar gitu mas. Wih, ada yang bantuin, das. Aku lihat, terus dibantuin bangun. Aku lihat yang bantuin Bradley Cooper. Serius, nggak jelas banget kan? Bradley Cooper. Cerita apa sih mas? Nggak tahu aku. Tapi pas dibantuin Bradley Cooper tuh ya, aku bangun, aku ngeliat jam 2. Ini udah keringet.
keringetan. Jam 2 dini Bahasa- hari nih ya. Jam 2 dini hari. Dari maghrib, jadi setengah 6 ya, setengah 6 sampai jam 2. Ini pamalinya kelewatan nih Mas. Banget. Banget. Terus pas jam 2, itu kan masih takut ya Mas. Iya. Kan lampu juga belum nyala. Karena kan tidurnya masih sore kan. Lampu kamar belum nyala. Ini waduh, aku takut nyalain handphone kan. Waduh, jam 2 nih. Tuh keringetan, aku masih nenangin diri, nyalain lampu. Nah, sayup-sayup tuh aku denger suara anak-anak nih. Wih, untunglah anak-anak masih pada bangun. Karena aku nggak berani langsung balik tidur Mas. Ya pasti takut lah, sekalipun dibantuin Bradley Cooper ya. Cuman takut sih, serius takut banget. Iya, Itu bukan motivasi itu ya. iya. Bener sama dia Ini ya. kenapa gitu kan aku tuh? Iya. Kenapa gitu? Ya udah, karena dengar suara anak-anak, ya udahlah aku ambil rokok, turun ke bawah ke kamarnya si Wawa. Nah, anak-anak tuh lagi ngumpul di kamar Wawa. Wawa tuh ilustrator, anak graphic designer gitulah ya. Ilustrator. Nah, pada ngumpul di situ cerita-cerita. Di situ ada Kusuma, ada Wawa, ada Hasmil, dan ada satu lagi namanya Aji sama Sunu lah. Nah, di situ aku nyamperin, si Wawa tuh nanya, "Wih, Mas Jen, ngapain Mas? Tumben bangun gitu kan?" "Iya kan aku tidur ini." "Iya," si Hasmil nimpalin kan dia. "Kok kamu itu Mas," pakai bahasa Jawa ya, "tidur maghrib gitu kan. Gak baik tahu ini." Iya Luris, aku bilang gitu. Kalian tahu gak sih aku kebangun kenapa? Nah, aku ceritain tuh mimpiku tadi. Dia berasa serem nih, tapi ya pasti ngakak dong waktu ditolongin Bradley Cooper tuh ya. Pada ngakak. Nah, di situ Mas, akhirnya kebuka cerita anak-anak nih. Jadi persis, itu kan kejadian persis setelah kita ngumpulin si rambut tadi ya. Persis ceritanya. Nah, itu baru ketahuan tuh, kayak si Sunu, ada tuh namanya Sunu, dia kamar sebelah Wawa. Pernah dia malam-malam mau kencing kan, kamar mandi di luar semua kan, toilet di kamar luar semua. Dia malam-malam pas mau ke toilet, mau kencing tuh, mungkin ya sosoknya tuh kalau kita deskripsiin tuh kayak genderuwo. Dia ngelihat kayak genderuwo itu, deskripsinya sih gede, tinggi, hitam semua, matanya merah. Itu ada di parkiran motor. Itu si Sunu yang lihat. Sunu. Terus si Wawa tuh pernah cerita kalau dia ngelihat ada jadi kan sebelah ruang bersama parkiran, di sini tuh ruang cuci. Terus di sini ada tempat biasanya anak-anak main futsal, itu ada pohon mangganya Mas. Nah, si Wawa tuh ngelihat something di situ, tapi dia tuh nggak tahu apaan itu, intinya sesuatu. Nah, di kosan itu Mas, kalau malam berisik itu bisa dipastiin pasti akan ada gangguan, entah besoknya, entah hari itu juga. Nah, waktu itu kan kita hitungannya berisik ya. Pas aku bangun kan cerita ngakak-ngakak itu, cerita anak-anak tuh aku, kok ada cerita ini. Nah, terus aku ceritain soal rambut tadi tuh, yang kita ngumpulin rambut. Kan ada aku, ada Kusuma, ada si Hasmil kan. Kalian tahu gak sih, kita kemarin tuh nemu rambut. Akhirnya kita kumpulin terus, tapi karena ternyata malah kayak gini. Gak baik kan. Ya udah, akhirnya kita bakar. Nah, ada tuh satu anak namanya Aji. Aji itu sebelah kamarnya si Kusuma persis. Toilet, kamar Aji sama Kusuma, anak yang lain, terus baru kamarku kan. Nah, si Aji ini, kita tahu Aji ini anak yang lurus gitu Mas, anak yang polos, yang lurus lah. Dia punya cewek tapi memang nggak pernah diajak ke kamar. Dia selalu pacaran tuh, ngobrol tuh di ruang bersama, di TV atau di teras. Udah pasti gitulah dia. Nah, si Aji ini ngomong, "Wah, serius Mas? Iya, di kamarku. Aku sama si Hasmil ngeliat sendiri, Ci." "Wih, alhamdulillah Mas." Aku ingat betul dia ngomong, "Alhamdulillah Mas, aku nggak pernah ditunjukin, nggak pernah disamperin, dan aku nggak pernah ngalamin yang diceritain yang lain-lain gitu kan." Nah,
kan kata orang tuh mereka tuh nggak suka ya ditantang ya Mas ya. Iya. Ya kan katanya kan mereka nggak suka ditantang. Ya mungkin sekalipun itu Aji tuh bersyukur, tapi kan yang ditangkap oleh mereka kan kita nggak tahu juga ya kan. Nah Aji ngomong alhamdulillah Mas aku nggak pernah kayak gitu. Aku ngomong sama anak-anak tuh langsung nimpalin kan. Wah jangan sombong gitu Ji kamu Ji. Ntar beneran disamperin kamu gini-gini. Kan ini udah pada ngalamin. Iya, dia Si doang. Aji doang yang belum kan. Oh jangan gitu Ji. Nah bener Mas, itu kan kayaknya kita sampai menjelang subuh ya. Nah bener tuh Mas, paginya Aji itu kan anak yang memang rajin ya, sholat subuh pasti bangun gitu kan. Memang anak lurus banget gitu. Pas aku berangkat mau ke kampus tuh 7:30, jadi tidur cuman bentar kan sampai subuh, terus 7:30 aku ke kampus, mau konsul, Aji lagi nyapu. Dia langsung manggil aku, Masin. Apa sih? Mas, beneran nih Mas, aku disamperin Mas, beneran ada rambut panjang. Padahal tuh kita tidur jam berapa Mas? Salah lagi. Kita tuh tidur subuh Mas. Itu Aji yang malah, maksudnya Aji yang tadi pagi tuh kita ceng-cengin. Iya. Karena nggak pernah disamperin. Langsung kebukti gitu Langsung kebukti gitu. Jadi kan kita mikir, oh si Mbak Kunti ini nih bener-bener seiseng itu gitu loh. Dan mau nunjukin eksistensinya kalau dia itu ada di sini. Disitulah kita tuh bener-bener sampai ngerti, ya udahlah kita tuh di kosan ini tinggal bareng. Kita para anak-anak kos itu tinggal di sini lebih baru daripada mereka. Nah, ya kita harus saling ngerti lah. Kita udah dikasih kesempatan siang untuk aktivitas. Jadi malam harusnya kita istirahat biar mereka yang beraktivitas. Oh gitu. Nah balik lagi tuh Mas, dari situ persis dengan cerita yang ibunya Kusuma. Jadi setelah Kusuma nelpon ibunya disuruh bakar rambut, kita nanya sebenarnya kenapa sih dengan kosan ini gitu kan? Kenapa sih? Kan biasanya kalau kayak rumah gitu kan cuma satu, cuma dua. Ini kok bertubi-tubi, jadi Banyak seperti yang kita tahu kakek yang di musola, nonik Belanda, pocong yang di tangga, gendruwo yang di parkiran, kuntilanak yang suka keliling, sama yang nggak ngerti wujudnya apa di pohon mangga, terus sama yang katanya ada di ruang TV lah, terus sama yang aku alamin yang makhluk-makhluk kecil itu kan ya. Kita tanya tuh si Kusuma nanya ke ibunya, kenapa sih sama kosan ini? Ini coba kosan itu dilihat belakangnya kosan itu ada apa gitu loh. Kenapa kok ada apa? Ada makam apa bukan? Oh enggak kok Bu, lah makam nggak ada itu. Cuman memang ada satu makam. Ini nggak aku tulis di situ ya. Oh, di tweetnya Mas Nggak aku tulis. Hendro Aku juga ya? karena baru inget. Iya. Baru inget pas kemarin cerita-cerita itu. Jadi setelah sebelah musola kan ada toilet yang aku bilang tadi yang nggak pernah kepake. Dari toilet ini kan ada ventilasi ya Mas. Iya. Kalau kita naik ke bak mandi, kita nengok sebelah itu ada satu makam di bawah itu. Kelihatan jelas ini. Kelihatan satu doang. Ya mungkin memang petinggi setempat zaman dulu ya kan. Kalau orang-orang dulu kan gitu ya, nggak di TPU ya. Ada satu orang yang dimuliakan, dimakamkan di satu tempat itu gitu. Ada satu, tapi kita nggak pernah cari tahu itu makam siapa, itu apa. Tuh. Terus di belakang kosan itu Mas, ada sungai. Sungainya gede memang, sungai. Dan pohon-pohon bambu. Kayak hutan bambu gitu ya. Dan kata ibunya pun, dan salah satu temanku ya, ada teman yang memang
indigo juga, itu teman kampus cerita bahwa Bro, kosanmu itu memang angker dari dulunya. Loh kok bisa? Kenapa? Ya karena memang di belakang kosanmu itu kalau malam ibarat kata tuh kayak pasar malam. Oh, kalau orang awam kayak gitu tuh biasanya tuh dengernya pasar setan mungkin ya. Mungkin ya pasar setan ya. Jadi kayak pasar malam. Jadi kayak gerbangnya itu ya salah satunya ya lewat kosanmu itu gitu loh. Jadi gak heran banyak yang lalu lalang. Jadi penghuni aslinya mungkin cuman berapa, cuman si kakek tua sama si noni doang ya. Yang lain tuh ya cuman pendatang atau cuman numpang lewat. Oh, makanya kenapa kuntilanak itu yang tadinya nggak ada jadi muncul gitu Mungkin. Dan Mas. bahkan ada sosok lain kayak pocong. Mungkin Yang kayak Mas gitu. Jandro liar mungkin Iya ya. betul. Si makhluk-makhluk kecil itu kan. Iya. Kayak gitu. Itu dari ibunya si Kusuma sama temanku kuliah, teman kampus. Anjay, serem banget anjir. Nah, lalu apa ya Mas? Pernah juga ada ini Mas. Oh, aku belum cerita soal pengalamannya si Mas Ucup ya. Jadi gini, Mas Ucup itu salah satu senior di kosan. Oke. Dulunya dia memang bukan anak kosan situ, dia punya teman yang ngekos di situ, tapi si Mas Ucup ini sering main ke kosan. Kita main futsal, bahkan dia sering azan di musola, pokoknya dia inilah sering main. Nah, sampai suatu ketika akhirnya dia memilih untuk tinggal juga di kosan itu. Nah, dari Mas Ucup ini aku dapat cerita kayak gini Mas. Dia tuh kan paling rajin, dulunya tuh paling di kosan tuh paling rajin azan. Dia tuh di musola tuh yang azan tuh si Mas Ucup ini. Bahkan dia termasuk berani untuk sholat subuh sendiri di musola itu. Ucup itu dulu memang anak pesantren kalau nggak salah Mas Ucup tuh. Dia berani. Nah, dari Mas Ucup tuh aku dapat cerita yaitu dia beberapa kali kalau sholat di situ tuh suka ada yang makmum itu si kakek itu aku sempat tanya juga, tapi si kakek itu memang nggak ada niat jelek kayak si kuntilanak tadi tuh yang suka iseng naruh-naruh gitu, kayak genderuwo yang nunjukin diri nyeremin. Ya wujudnya kakek jadi di ujung ini pintu masuk kan musolanya agak serong gini ya Mas. Di ujung sini tuh ada satu sudut yang lembab memang. Gak tahu kenapa dia doang yang lumutan. Di situ tuh lembab. Jadi si kakek itu Ucup ngeliat di situ. Itu cerita awalnya gimana tuh Mas? Itu cerita awalnya tuh jadi ya Mas Ucup biasa Mas, sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. Pas ruku tuh ngeliat di ekor mata gitu ya. Itu siapa orang? Kalau ada makmum, kalau di Islam kan kalau ada makmum susulan atau makmum masbuk itu kan harus nepok pundak ya. Betul. Supaya tahu kalau oh aku sedang jadi imam. Nah itu nggak ada yang nepok, nggak ada yang giniin waktu dia ruku ngeliat tuh siapa. Oh ya udah sholat biasa. Pas sujud, bener-bener pas sujud kan bener-bener kelihatan ini ya Mas. Pas sujud tuh dia kelihatan ada orang di sampingnya. Lagi sholat. Nah itu selain dari Mas Ucup, cerita itu juga aku dapat dari temenku yang kuliah di Jakarta. Waktu itu main ke Malang, ke kosan. Dia juga nggak pernah aku ceritain soal seremnya kosan ya. Dia juga sholat ya, namanya ada musola gede luas ya, normalnya sholat di situ gitu kan. Itu gimana tuh kejadiannya? Sama persis kejadiannya. Dia juga ngelihat ini Mas, apa masuk tuh kan dia juga ada sedikit keturunan gitu ya. Cuman dia memang nggak bisa ngontrol. Waktu dia masuk tuh kok musola ini dingin,
sejuk tapi nggak bikin nyaman, ngerti nggak sih? Oh, Apa ya kita ngomongnya apa ya? anyep Anyep, bener anyep. Ya kayak gitu, dia ngerasanya kosan ini, musola ini enak, sejuk, tapi dingin banget, anyep gitu, nggak nyaman. Kalau bahkan untuk kita zikir atau mungkin ngaji di situ tuh, ya mending dekat-dekat pintu keluar. Nggak mau agak jauh gitu loh, jadi pintu keluar ya mungkin di dekat-dekat sini, kita nggak mau yang agak sono-sonoan. Kan di sini tuh nuansanya tuh anyep gitu loh, Mas. Nah, temanku juga ngerasain kayak gitu. Nah, dari itu semua kita tahu dari siapa, ibunya Kusuma tadi, dari si Ucup, ada kakek-kakek di situ. Dan seperti yang aku ceritain di awal, kita sering banget ganti lampu tapi ya udah sering banget mati. Oke, nah itu dari semua kejadian yang pernah Mas Jendro dengar ataupun ngalamin ya. Mas Jendro ini pernah nge-cross check juga gak sih tentang cerita-cerita yang Mas Jendro dengar ataupun yang dialami? Pernah, Mas. Jadi pernah tuh kejadian gini. Jadi sebelum cerita-cerita itu banyak gitu ya. Waktu itu tuh aku pernah beli online. Waktu itu kan belum ada e-commerce ya. Iya. Belum terlalu booming lah, masih awal-awal tuh. Aku tuh beli pakai FJB Kaskus. Kaskas, oke. Kaskas. Ya itu. Nah, waktu itu kan gini, kosanku itu kan angka, jalan kan udah sebetulnya jalan MT Haryono, terus angka, terus belakangnya itu ada abjadnya tuh kayak A, B, C gitu kan, ada angkanya. Ini orang-orang Malang kalau udah dikasih tahu gitu tuh harusnya tahu deh. Harusnya tahu. Udah dikasih kode-kode itu ya, Mas ya. Angka terus huruf abjad. Nah, huruf abjadnya tuh kebetulan B. Oke. B ya, B abjad B. Nah, kosanku alamatnya MT Haryono, B gitu kan. Nah, aku sempat curiga itu gini, waktu aku order paket, kalau belum ada e-commerce masih pakai FJB itu kan pasti sering kali nulis tangan ya, seller tuh. Kalau tulisan tangan ya kalau bagus syukur-syukur, kalau jelek kan nyasar. Nah, ini paket kok kagak nyampe-nyampe. Waktu itu aku tracking di nomor resi. Di nomor resi itu udah nyampe, Mas. Tapi paketku nggak ada. Duh, gimana sih kan gitu kan? Wah, aneh nih, aku ke kantor kurirnya. Udah, Mas, sudah dikirim gitu. Udah ada yang nerima. Loh, aku sempat mikirin gini. Logika aja. Paling nyasar nih. Benar, waktu apa ya kira-kira. Nah, dari B itu aku lihat, ini kalau tulisannya jelek nih, pasti mikirnya 8 nih. Belakangnya 8. Mungkin kesenggol tuh ya. Nah, 8 tuh ya. Waktu itu aku cari tuh, Mas, alamat. Cari, ketemu alhamdulillah di Jalan MT Haryono tuh. Dia toko kelontong. Toko kelontong, ibunya. Aku tanya, Bu, bisa Bu, ada paket nyasar nggak Bu kesini Bu, atas nama ini, atas nama Jendro? Oh iya, Mas, ada. Tadi ada kurir ke sini ngantar paket. Ini kosan Kastil di mana, Mas? Gitu kan? Kosan Kastil. Oh itu loh Bu, yang sebelah pabrik ini ya, waktu itu kan. Oh, sampean ngekos di situ ya, Mas? Iya. Loh, di situ masih angker nggak sih, Mas? Pikirku ya, pertanyaan macam apa ini gitu kan? Lah, aku tuh nggak ngomong apa-apa, dia kok ngomong kayak gitu kan? Alhamdulillah udah enggak sih Bu, udah biasa lah gitu. Itu pertama. Terus yang kedua tuh ada, kita punya warteg langganan, Mas. Warteg langganan. Kita kalau makan tuh segerombolan lah ke situ gitu ya. Segerombolan makan di situ cuy. Di situ. Terus tanya tuh sama ibu wartegnya. Wih, ini rame nih. Dari mana nih? Gitu kan. Ini Bu, kos ini Bu. Kos Kastil ini Mbak, ibunya. Sama pertanyaannya. Loh, kosan yang itu ya Mas, yang ada
cerobong asapnya itu ya itu kan. Dulu itu ada cerobong asap, sekarang udah nggak ada. Oh itu sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Oh, Dulu kan nggak ada. sebelahnya pabrik, makanya dikasih nama kastil itu kayak kastil itu. Iya betul ini. Loh kok sampean wani sih mas? Bukannya kosan itu angker sih gitu. Itu banyak gitu. Percaya yang serupa kan, maksudku. Oh berarti memang kosan ini terkenal sama horornya. Terus ada lagi temanku kampus mas. Dia anak asli Malang, jadi SMA juga di Malang. Dia nanya tuh, waktu itu mau ada tugas ngedit video ya. Dia nanya, loh Bro, kamu kos di mana ini? Kos di sini loh, Mai, gue bilang gitu, namanya Maya kan. Kos di sini Mai, kos yang mana sih? Ini gue kasih tahu kan lancar-lancarnya. Oh, dia waktu main ke situ juga. Loh, Bro, kosan ini dulu nggak kayak gini. Jadi ternyata kosan itu pernah mengalami renovasi sebelum aku pindah ke situ. Aku juga baru tahu di situ mas. Dulunya tuh bangunannya nggak seperti itu. Jadi dulu bangunannya tuh masih adep-adepan, belum 2 lantai. Masih adep-adepan dan belum ada ruko di depan. Jadi gerbangnya masih gede, cukup buat mobil. Oh iya, aku baru tahu. Dulu temanku SMA ngekos di sini dan katanya sih horor, angker. Nah, berarti kan udah ada 3 orang yang ngomong hal yang sama nih. Oh begitu ya. Oh iya sih, memang ya ada lah. Kalau cuma ngomong gitu doang ada lah, nggak keterlaluan aku bilang gitu. Nah, kemudian dari semua cerita itu, aku udah menjelang semester akhir ya mas, kebetulan kenal sama satu anak juniorku juga di kampus, tapi kebetulan dia tuh adik ipar dari temenku. Oke, namanya Dek Yayang. Adik ipar. Nah waktu itu kan kosanku tuh depannya ruko ya, dia yang bilang ruko itu jadi tempat makan. Kita makan tuh bertiga, aku, Dek Yayang sama temanku itu. Dek Yayang itu memang dia balik lagi, dia tuh ada indigo gitu loh. Dia malah bener-bener bisa ngontrol, maksudnya dia pengen lihat atau nggak pengen lihat, udah bisa kayak gitu. Memang bakat, bukan karena dilatih atau gimana, nggak tahu juga. Dek, mumpung kamu di sini Dek, aku gini, yuk ke kosanku yuk. Ngapain mas? Ya aku pengen tahu aja ini sama si temanku. Iya Andro, kita lihat ya. Temanku gitu kan dia memang. Ya udah habis makan, makan di depan, kita masuk ke kosan. Nah baru masuk gerbang, si Dek Yayang tuh kayak langsung ngeliatin atas. Dia mas nggak langsung masuk nyelonong kayak kita gitu kan. Mas, ini apa dulunya mas? Nanya gitu. Kenapa Dek? Kok banyak ya mas itu? Belum juga masuk mas, baru di gerbang ini kan ruko, kita keluar gini muter dikit masuk ke gerbangnya, udah sini baru kosannya kan. Baru masuk. Ini apaan mas dulunya mas? Kok banyak ini? Loh, padahal aku belum cerita apa-apa tuh. Karena memang aku pengen cross check tadi mas, dengan apa yang ku dengar, dengan apa yang ku alamin, sama nggak dengan ceritanya si Dek yang ini nanti. Emang sengaja. Yaudah Dek, kita jalan dulu aja lah. Nah waktu masuk, Dek Yayang tuh ngeliatin atas, ngeliat ruang bersama, ruang TV. Mas, itu yang di sini ada mas. Dia duduk di pojokan di kursi-kursi gitu. Jadi ada kursi bekas, sofa bekas. Ada sofa bekas, tumpuk-tumpukan karpet, meja karambol di situ numpuk. Masuk lagi, mas di sini ada, dia gini doang kayak nunjuk gitu loh. Di sini ada. Apa Dek? Ini hitam gede. Wah ini yang dilihat Sunu, si Gendruwo itu berarti. Lokasinya sama. Dia nunjuk gini. Jadi di parkiran dia lewat ini kan, dia nggak mau ngelihat langsung gitu ya. Dia cuman, ini mas di sini ada nih gini. Ini hitam gede, mukanya serem, dia nggak suka diganggu ini kayak gitulah intinya. Nggak begitu baik gitu. Oh iya ini yang dilihat Sunu nih, yang waktu aku habis
mimpi ketemu Bradley Cooper tadi kan. Iya, Si Sunu benar. cerita tuh di situ ada makhluk tinggi gede. Oh iya Dek, itu masuk lagi ke tempat cucian. Nah, ke tempat cucian itu tapi dia nggak nyebutin di sini ada, cuman ngomong itu apa, pokoknya ada masih sini, nggak jelas. Terus ketahuan lagi yang kata si Wawa yang di maju lagi, ketahuan yang di pohon mangga. Di pohon mangga, tapi nggak sama, nggak disebutin apa visualnya itu apa. Sampai akhirnya kita lurus ke arah tangga yang ada pocongnya tadi. Jadi dia ngomong di situ pun juga ada pocong di tangga naik ke musola. Nah dia baru ngomong, Dek sini ada mbah gimana Dek? Tapi dia baik Mas, dia nggak ganggu. Oh gitu. Terus jalan dia cuma ngeliatin ambil. Kadang ya cuma nunjuk ini gitu doang, tapi nggak dia omongin. Sampai akhirnya udah selesai, kita turun kan kayak keliling gitu kan ke lantai 2 terus turun. Nanya ke Dek Ayang, Dek, udah gimana Dek? Ya Mas di sini banyak banget. Ya memang banyak dia ngomong. Loh banyak tuh apa? Banyak tuh apa? Ya memang banyak Mas, tapi mereka itu balik lagi sama kayak ibunya Kusuma. Mereka ini pendatang. Oke. Oke kan, mereka ini pendatang. Iya. Yang asli itu cuman si kakek. Si kakek noni Belanda itu yang asli. Tapi yang paling dulu sebelum itu ada kosan si kakek itu. Jadi kita nggak akan bisa minta dia pergi atau bagaimana. Sama si noni Belanda. Oh berarti memang sama nih semuanya. Semua cerita teman-teman ini semua sama dengan si cerita Dek Ayang ini. Gitu Mas. Nah, kupikir selesai. Ya sebenarnya ceritaku sih selesai di situ ya Mas. Ceritaku selesai di situ sampai akhirnya aku kemarin bikin tulisan di Twitter itu. Iya, benar. Syukur ada yang mention tuh, balas-balesin. Cuma beberapa ada yang baru cabut dari kosan itu tahun 2020 kemarin. Ini baru banget ya Mas? Baru 2020 nah aku dapat cerita tentang kosan itu justru dari dia. Maksudnya gimana tuh? Jadi sebenarnya anak itu waktu itu sempat aku hubungin dulu banget tahun 2020 kalau nggak salah. Waktu itu aku belum kepikiran bikin thread ini. Cuman pengen nostalgia lah, pengen lihat kosan. Coba lihat kosan di Malang gitu kan, ada nggak? Nah kebetulan aku pun juga nggak ngerti kalau dia yang mention. Jadi aku pernah hubungin dia, cuman pengen tahu keadaan kosan sekarang. Belum ada keinginan bikin thread ini. Nah pas bikin thread ini ternyata dia juga ngebales mention, oh iya ini kosanku gitu kan. Ini kosanku. Aku pernah Mas juga, dia pernah ketindihan. Dia cerita di situ awal-awal dia ketindihan. Oh gitu ya. Nah aku kan pengen DM dia waktu aku klik DM. Loh kok ada bekas DM-ku gitu kan. Oh ternyata aku pernah ngontek anak ini gitu loh. Oh masih ada jejaknya. Masih ada jejaknya. Aku bilang, Mas ternyata kita pernah komunikasi nih Mas. Tolong Mas ceritain lebih lengkapnya gimana gitu kan. Akhirnya dia balas di mention tuh, dia selain ketindihan, waktu sholat Jumat tuh nggak salah dia cerita di DM. Di DM apa di mention aku lupa ya. Pokoknya dia cerita, dia pernah nanya ke tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga ada kakek-kakek. Dia nanya, tahu nggak soal ngobrol-ngobrol soal kosan kastil ini gitu kan. Oh, kamu tinggal di situ? Iya, kayak ya itu dulunya tuh memang yang punya tuh orang Belanda dari tahun 70-an. Punya orang Belanda dari tahun 70-an dijual ke orang Arab. Oke, antar negara ini ya. Yang punya orang Belanda bangun, dijual ke orang Arab, dijadiin kosan.
Nah, orang Arab tadi itu kalau nggak salah dijual lagi ke orang Arab yang sekarang ini, yang dari mas aku sekarang. Dari situ kan aku mikir ya, jadi berarti memang ada kaitannya nih si nonik Belanda sama yang punya dulu, entah nonik Belanda ini siapanya atau kan kita mau telusurin kan sulit ya. Sulit itu. Sulit kan. Berarti memang ada kaitannya ya. Setidaknya aku tuh tahu dari situ gitu, Mas. Untuk Dari situ. untuk si latar belakang dulunya kosan itu ya. Kosan Kosan ini. di Malang itu. Tapi dulunya memang ya cuman kantor Belanda gitu doang, bukan dibikin. Cuman dulu kan nggak mungkin kosan ya, Mas ya. Ya tidak mungkin dong. Iya. Tidak Ya mungkin. cuman orang ya Belanda. kantor Belanda sampai akhirnya dijual ke orang Arab ini dijadiin kosan. Iya. Ya gitu. Jadi memang sudah bangunan ini udah selama itu, cuman mengalami renovasi tahun 2000 awal gitu. Berarti mirip kayak itu Lawang Sewu, dulunya kan kantor juga. Lawang Sewu juga ya sama ya. Dulunya kantor ya. Iya kantor ya. Kereta api kalau nggak salah ya. Mungkin itu kan mirip kayak Lawang Sewu. Iya berjajar gitu, Mas, kosannya tuh. Kan Berjajar cocok tuh itu. kayak dibikin di kamar-kamar kayaknya. Iya. Iya sih, masuk akal sih. Ya Nah, itu dari tadi situ, ya. Jadi teman-teman yang penasaran sama ceritanya dari Mas Jendro ini, teman-teman bisa langsung aja ke Twitternya ya Mas ya. Itu ada di Jendro. Jendro. Tapi O-nya ganti 0. O-nya ganti 0 ya. Mungkin linknya Alay gue dikit taruh ya. di deskripsi. Dan yang paling ininya tuh ikoniknya itu foto profilnya Iya dong. baja Saya hitam. Baja hitam. Ya kalau teman-teman nemu baja hitam lah itu. Itu ya. Iya. Dan itu ada mention dari itu juga ya. Dari yang tadi. Alhamdulillah sih kemarin banyak Mas yang mention ya. Dan mungkin aku ingetin lagi ya. Jadi beberapa kali tuh aku ngomong di Twitter itu ngomong bagi yang tahu tolong jangan dikasih tahu nama tempatnya. Karena kosan ini masih aktif. Masih aktif ya. Masih beroperasi sampai sekarang. Tapi banyak juga sih yang akhirnya ceritain pengalamannya ya, kayak tadi temen tuh yang ketindihan di awal ketindihan. Berarti beberapa yang mention malah cerita ya. Iya, banyak. Lengkap banget Terus itu. ada juga yang ngalamin juga Mas sholat di situ. Bener Ada sama, ada ngelihat si kakek. Dia nyoba sholat gitu. Apa? Nyoba sholat apa gimana? Nyoba sholatin kakek maksud lu? Maksudnya sholat di tempat Oh. itu. Iya, tapi di udah beda generasi Mas. Ini anak yang Baru. masih masih ngekos di situ. Kirain orang Tahu nggak? tweet Twitternya lewat, Kagak. dia di situ nyobain. Dia Iseng banget Iya, anjir. banget. Dia bener-bener ini Mas, di mention itu dia ngomong, lah ini kan yang ku alamin gitu. Bener-bener kayak ngomong sendiri dia. Sama. Di situ banyak, ada beberapa juga yang di musola itu ngeliat. Terus yang ketindihan itu ada juga yang malah yang nggak pernah aku alami, yang teman-teman alamin, yang di ruang bersama itu. Oke. Kalau di ruang bersama itu kayak kalau kita nonton TV gini, kan sofa bekas sama tumpuk-tumpukan karpet tuh di belakang. Itu kadang tuh ada di belakang kita gitu. Oh gitu. Gitu. Kayak Kadang ngikutin gitu. kan mantul ya Mas dari kaca kan. Oh, oke. Jadi ini TV. Nah, situ kan ini kan kaca itu kadang kelihatan. Ada berasa kayak gitu. Ya, jadi buat kalian nih yang penasaran lagi nih sama cerita-cerita tentang kosan di Malang ini yang udah Mas Jendro tulis, kalian bisa langsung aja ke Twitternya Mas Jendro. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Tapi gue ada satu pertanyaan terakhir dari gue Mas sebelum gue menutup nih. Lulusnya jadinya semester berapa? 14. Iya. 14. 15 ya. Wah, ujung Itu kan- tanduk tuh ya. Ya namanya dikasih waktu segitu ya maksimalin lah ya Mas. Iya bener. Tuh tiba-tiba Dikasih tuh jadi waktu, kan. giat tuh. Kayak kan wah, semangat. Dikasih waktu 14 semester nih sama universitas kan. Ya masa kita cuma pakai 7. Maksimal sekali ya ente. Maksimal kan maksudnya. Iya kan? Mantap. Dikasih Filosofi yang 14, bagus itu. iya kan. Kasih 14 semester. Wah masa sih cuma 8 gitu kan. Nyisa cuy gitu kan. Gitu lah, maksimalin. Bener. Jadi pengalaman itu lebih banyak tuh ya. Iya lah Mas. Namanya juga
Sama mencari malunya ilmu. juga lebih banyak malunya. Jadi koboi kampus. Kamu kampus anjay. Itu dari guyonan tuh Mas. Apa tuh? Dari yang kalau kita jalan semua nyapa. Iya. Sampai gak ada yang nyapa. Tapi gak ada yang kenal Orang. lagi. Ya dah, mungkin untuk video kali ini cukup ya. Oke. Mas Jendro sekali lagi terima kasih Mas. Ya, makasih banyak ya Mas. Tapi ya waktunya. sosial media lain ada gak? Kayak Instagram? Ya cuman IG doang. Bang. IG apa tuh boleh tuh? Sama @Jendro juga. Jendro. Itu Jendro pakai 0. Satria Baja Hitam juga. Kagak sih kalau foto Enggak. lah, kalau Oh, IG foto-foto kira. bener ya. Kalau IG foto bener. Ya udah. Sekali lagi thank you untuk Mas Jendro Ya, dan thank you banyak Mas waktunya. makasih juga untuk Scarlett untuk video ini. Ya udah, gue Jamal, Saya Jendro. Mas Jendro, Lentera Malam pamit.